Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang perempuan di Samarinda mengalami luka serius akibat kakinya terlindas truk tronton. Banjir bercampur lumpur ini terjadi di SD Negeri 012 Jalan Karangmuya, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda. Demonstrasi dilatari persoalan gas melon dilakukan sejumlah mahasiswa di Pertamina Samarinda. Truk pengangkut BBM dari halaman kantor cabang Pertamina Patraniaga, Jalan Cendana, Sungai Kunjang, Samarinda dihadang sejumlah mahasiswa di pintu masuk. Ini mereka lakukan sebagai sikap protes akibat kelangkaan gas melon atau gas 3 kg di pasaran. Truk tersebut akhirnya bisa keluar dari dalam areal Pertamina setelah polisi turun tangan. Mahasiswa menyebut ini merupakan kisah klasik yang terjadi jelang hari besar keagamaan. Mereka meyakini kondisi yang terjadi ini ulah dari segelintir dan oknum pihak yang memiliki kewenangan di lingkup Pertamina. Dampak dari permainan tersebut, harga gas LPG ukuran 3 kg melambung hingga Rp50.000 per tabung. Dugaan kami menjadi suatu mangga ini kan bisnis, saya menduga ada main-main yang namanya oknum di balik bisnis ini, yang dimana di tahun lalu pun pas mau yang dari tahun baru ya itu kelangkaan dan juga harganya melonjak. Di agen pun harga biasa itu 18, tapi sekarang nyatanya harga sekarang ini mencapai 50.000. Artinya ini ada oknum. Nah, maka kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mendorong dan menegaskan bahwa harus serius untuk melakukan evaluasi. Para mahasiswa meminta Pertamina segera mengevaluasi kinerjanya. Pedemo berjanji akan kembali turun ke jalan menyuarakan aspirasinya jika Pertamina tidak mampu mencukupi kebutuhan gas ke masyarakat. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perolehan air bersih yang merata bagi warga di Balikpapan hingga saat ini masih menjadi permasalahan rumit. Kondisi ini pun disadari oleh Perumda Tirta Manuntung selaku pemasok air bersih. Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB Yudi Saharudin menyatakan air baku yang tersedia saat ini hanya dari 2 waduk, yakni Waduk Teritip dan Waduk Manggar. Mereka juga dibantu oleh pasokan air melalui sumur. Namun demikian, jumlahnya masih belum mencukupi mengingat penduduk yang semakin bertambah. Untuk menambah pasokan, PDAM berupaya mendapatkannya dari Waduk Aji Raden. Saat ini prosesnya masih dalam kajian bersama Bapeda. Selain itu, PDAM juga akan menerapkan program desalinasi, yakni program menghilangkan garam di air asin. Dari itu untuk hadir lapangan bersama tim melihat apa sih sebenarnya kondisinya. Nah, kondisi yang saya dapatkan di lapangan ini akan upaya kita maksimal yang kita lakukan untuk menambah air baku di Balikpapan ya. Saat ini air baku itu masih ada 2 sumber, ada 3 lah ya dengan sumber dalam, ada 3 itu adalah Manggar, air permukaan, lalu ada Teritip dan ada sumur.
Nah, saya berdoa mudah-mudahan ke depannya ada penambahan satu waduk lagi, yaitu Haji Raden yang segera direalisasikan sama teman-teman dari Bapeda ya, dalam hal ini mewakili kota Balikpapan. Saya berharap sekali itu ada. Lalu kemudian ada desalinasi yang saat ini dalam kajian ya, itu ada 3 titik, mudah-mudahan itu juga bisa segera dapat dilaksanakan. Lalu kemudian dari BWS juga kita akan follow up untuk revitalisasi sumur-sumur yang masih bisa kita manfaatkan. Pada saat kemarin musim kemarau itu ditetapkan sebagai PDAM yakin jika semua program sudah dikerjakan, maka pasokan air bersih ke rumah-rumah warga akan tercukupi. Kota ini harus meningkatkan pasokan mengingat Balikpapan kini menjadi pintu gerbang menuju IKN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Silakan. Diskusi terbuka dengan menghadirkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda ini berlangsung di sebuah kafe Jalan Juanda, Samarinda. Kegiatan ini mendapat perhatian kalangan pemuda. Itu terlihat dari peserta yang hadir. Ini bagus, ini asli orang Samarinda. Asli, bukan orang. Di antara peserta mengaku bersedia hadir di acara tersebut karena penasaran dengan calon wakil wali kota yang akan disandingkan dengan Andi Harun. Mereka menyebut Andi Harun harus mendapatkan pasangan yang tepat agar mereka dengan sukacita memilihnya di Pilwali. Bakal calon, ya ini Pak Agustri Sutanto seperti itu. Meskipun ada 3 bakal calon wakil, tapi ini tidak menutup kemungkinan. Senang mengikuti kegiatan ini karena ini bisa mengenal lebih dekat bakal calon wali kota Samarinda yang akan mendampingi bakal calon wali kota yaitu Andi Harun. Ya sebagaimana kita ketahui saat ini kan ada 18 orang nih yang mendaftar sebagai bakal wakil wali kota dan tentunya ini menjadi pertanyaan masyarakat Samarinda, siapa sih nama yang kemudian akan dipilih oleh Pak Andi Harun. Usai diskusi, Andi Harun menyebut calon yang melamar kepadanya mencapai 18 orang. Dari jumlah tersebut, pihaknya sudah mengerucutkannya menjadi 3 orang. Saya memutuskan untuk beralih dari jalur birokrasi kemudian bisa memberikan dampak positif. 3 orang dari 18 orang. Udah kita kerucutin sejak kemarin hari Jumat ya. Udah mengkerucut ke 3 orang. Apakah yang ada di sini? Yang jelas 3 orang dari 18. Bahasa lain. Ada bahasa yang kedua. Dari 3 nama yang disebut, Andi Harun besar kemungkinan adalah narasumber yang hadir dalam diskusi tersebut. Pasalnya, dari 4 narasumber terdapat 3 calon wakil wali kota yang diundang oleh panitia. Mereka adalah Gustri Sutanto, Syafarudin, dan Uji Hardana. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda. Saya tahu, saya lahir di sini, ketika orang tua saya datang di sini, kemudian saya lahir di sini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.